Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Effendi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Belangjerangu, Kabupaten Gayo Luas. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya ingin berbagi mengenai peran penting seorang guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah sesuai dengan materi dari modul 1.4 budaya positif. Adapun kesimpulannya, seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara mendidik yang mengajarkan tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuannya adalah membentuk disiplin diri pada murid sehingga mereka bertindak berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi utama dalam perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai guru, kita perlu memahami motivasi yang ada pada murid. Jika murid termotivasi oleh faktor eksternal, kita harus berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri mereka. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebaiknya, guru berperan sebagai manajer yang mendukung murid dalam menemukan solusi dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan bersama yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi yang meliputi 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perilaku murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan modul budaya positif ini dengan 3 modul sebelumnya adalah budaya positif mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai dan peran seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan penting yang diharapkan dari program maupun visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Refleksi. Saya memahami bahwa modul ini mencakup beberapa konsep inti yang saling terkait dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Mengajarkan tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dengan fokus pada membangun disiplin diri murid melalui motivasi internal. Yang kedua, teori kontrol. Guru diharapkan berperan sebagai manajer yang mendukung murid dalam menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab atas perilaku mereka, dibandingkan peran sebagai penghukum atau pemantau. Yang ketiga, teori motivasi. Memahami motivasi murid, menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, dan menjadi pribadi yang diinginkan. Membantu dalam membangun motivasi internal. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Penggunaan penghargaan atau hukuman perlu dikelola dengan hati-hati karena bisa merusak hubungan dan menurunkan motivasi intrinsik murid. Yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang paling efektif adalah sebagai manajer yang bekerja bersama murid untuk menemukan solusi atas masalah. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia.
memahami kebutuhan dasar seperti rasa aman dan harga diri, membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan yang disepakati di kelas menciptakan standar bersama untuk mendukung budaya positif. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Sebuah pendekatan untuk membantu murid memahami dan memperbaiki perilaku mereka melalui 3 langkah, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik, penghargaan bisa berdampak negatif dan peran guru sebagai manajer lebih efektif dalam membentuk budaya kelas yang positif. Setelah mempelajari modul ini, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam cara berpikir saya tentang menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang pertama, pendekatan disiplin. Saya kini lebih fokus pada disiplin positif yang mendorong tanggung jawab dan kesadaran diri murid melalui motivasi internal, bukan hukuman atau pujian. Yang kedua, peran sebagai manajer. Saya beralih dari peran sebagai penghukum atau pemantau menjadi manajer, bekerja sama dengan murid untuk menyelesaikan masalah dan mendorong tanggung jawab mereka. Yang ketiga, penghargaan yang hati-hati. Saya lebih berhati-hati dalam memberikan penghargaan, menghindari dampak negatif seperti menurunnya motivasi internal dan kreativitas, dan lebih fokus pada mendorong motivasi intrinsik murid. Yang keempat, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, membantu murid memahami dan memperbaiki perilaku mereka dengan lebih baik. Secara keseluruhan, saya menjadi lebih efektif dan berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif murid. Saya telah mengalami beberapa pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Saya pernah menghadapi murid yang sering terlambat, alih-alih menghukumnya, saya berdiskusi untuk memahami alasannya. Pendekatan ini membuat murid tersebut lebih disiplin secara sukarela. Peran sebagai manajer. Saat terjadi konflik antar murid, saya berperan sebagai manajer, membantu mereka berdiskusi menemukan solusi bersama. Ini mengajarkan mereka tanggung jawab dan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, penghargaan yang bijak. Setelah memahami dampak negatif penghargaan berlebihan, saya mulai memberikan pujian spesifik dan mendorong murid untuk bangga atas pencapaian mereka sendiri, sehingga motivasi internal mereka meningkat. Dan yang keempat, segitiga restitusi. Dalam menangani murid yang melanggar aturan, saya menggunakan segitiga restitusi. Saya membantu murid memahami kesalahan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya, yang memperkuat rasa tanggung jawab mereka. Pengalaman ini membantu saya menerapkan konsep budaya positif untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih mendukung dan kondusif. Secara keseluruhan, saya merasa puas, senang dan bangga karena penerapan konsep budaya positif memberikan dampak yang nyata di kelas dan lingkungan sekolah. Beberapa hal yang sudah baik dalam penerapan konsep budaya positif adalah pendekatan empatik yang berhasil menciptakan hubungan yang lebih baik dengan murid, penggunaan penghargaan yang bijak yang mendorong motivasi internal, serta penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang efektif. Namun, saya perlu memperbaiki konsistensi dalam pendekatan ini agar tidak kembali ke metode tradisional. Meningkatkan kolaborasi dengan orang tua agar nilai-nilai budaya positif diterapkan di rumah, dan lebih sering melakukan refleksi diri untuk memastikan efektivitas pendekatan yang saya gunakan.
Sebelum mempelajari modul ini, saya paling sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu, saya sering merasa cemas dan bersalah karena harus memberikan hukuman atau mengawasi murid dengan ketat, yang terkadang menciptakan jarak antara saya dan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengadopsi posisi kontrol sebagai manajer. Sekarang, saya merasa lebih tenang dan percaya diri karena lebih fokus pada mendukung murid untuk menemukan solusi sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perbedaannya adalah, sebelumnya saya merasa terbebani oleh peran yang cenderung mengontrol murid, sementara sekarang saya merasa lebih positif dan konstruktif dalam membimbing mereka. Ini juga membuat hubungan saya dengan murid menjadi lebih baik dan harmonis. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara khusus menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Namun, jika saya harus mengaitkan dengan praktik yang saya lakukan, saya biasanya hanya menerapkan tahap pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Cara saya mempraktikkannya adalah dengan memberikan pernyataan positif seperti, "Semua orang pernah membuat kesalahan," untuk membantu murid merasa diterima dan tidak tertekan. Saya belum sepenuhnya menerapkan tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dalam proses penyelesaian masalah. Selain konsep dalam modul ini, penting juga untuk mempelajari keterampilan komunikasi efektif, empati, dan kecerdasan emosional untuk memahami dan merespon kebutuhan murid. Pendidikan karakter dapat membantu mengembangkan nilai-nilai positif, sementara kolaborasi dengan orang tua dan manajemen kelas yang efektif mendukung penerapan budaya positif secara konsisten di lingkungan sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.